Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media. Teman-teman, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pemuka agama Islam yang sudah sangat banyak memberikan kontribusi di media sosial, berkata kepada Daniel Mananta, kalau mau mualaf ya mualaf saja, kalau mau kadrun kadrun saja, ya. Jangan ketika kamu mau mualaf lalu kamu menjelekkan keyakinanmu yang sebelumnya. Saya tidak bangga kamu menjadi mualaf kalau seperti ini cara perkataanmu. Saya pikir kamu tidak pernah belajar Pancasila, toleransi waktu SD, dan ini pernyataan keras untuk sekelas artis yang sudah dikenal banyak orang, yaitu Daniel Mananta, ketika mengucapkan sesuatu hal yang justru memperkeruh suasana di dalam diri kekristenan yang nyata-nyatanya agamanya sendiri. Nah, bagaimana pernyataan lengkapnya teman-teman? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh seorang muslim ini. Saya pikir adalah seorang muslim NU yang memberikan komentar pedas dan juga menohok terhadap Daniel Mananta yang sembrono memberi arti dan sok tahu tentang Alkitab yang ia nyatakan, dan mengatakan kepada orang sebelum menonton, sebelum memberi komentar, baca dulu ayatnya, padahal itu lepas konteks teman-teman. Ini dia teman-teman videonya. Mualaf jadi mualaf saja, Daniel, ya. Ya, sekali lagi, kalau mau jadi mualaf saja, itu hak setiap orang, hakmu, hak prerogatif di dalam berkeyakinan, di dalam beragama, nggak ada yang melarang. Tetapi tolong, kamu jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa dan negara. Pesan Daniel Mananta untuk umat Nasrani: ada jin kafir di patung salib Yesus. Allah karim. Daniel Mananta itu umat Kristiani ya, belum jadi mualaf. Kalau mau jadi mualaf saja, Daniel, ya. Ya, sekali lagi, kalau mau jadi mualaf saja, itu hak setiap orang, hakmu, hak prerogatif di dalam berkeyakinan, di dalam beragama, nggak ada yang melarang. Tetapi tolong, kamu jangan menjadi salah satu unsur yang merusak bangsa dan negara, yang merusak persatuan, yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Kamu pernah belajar Bhinneka Tunggal Ika, Mbok? Kamu pernah sekolah, pernah diajari toleransi beragama, pernah diajari Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, bagaimana kita harus menghargai agama dan keyakinan orang lain. Nggak usah banyak bacot kamu, Nil. Kamu artis, tapi gue ya koplok utakmu dulu ya. Ya, persoalan keyakinan beragama, simbol-simbol beragama itu hak prerogatif masing-masing penganut umat beragama. Tidak usah diusik. Oh ya, masih ada artis goblok begini ya. Ya. Saya katakan goblok karena kamu menyentuh hal yang paling dasar di dalam prinsip-prinsip kita berbhinneka tunggal ika. Ini ditulis oleh FIFA, masih baru nih, tanggal 17 November. VJ Daniel Mananta kembali membuat geger jagat maya dengan sebuah pernyataan kontroversial. Daniel yang seorang penganut Kristiani secara gamblang menyatakan bahwa dirinya sepakat dengan pernyataan yang diungkapkan Ustadz Abdul Somad
mengenai ada jin kafir di dalam patung dan salib Yesus Kristus. Kamu pernah melihat jinnya apa? Pengen ngamplang ya wong ya. Oh iya. Ya, kalau kamu berkeyakinan begitu boleh saja. Boleh, tapi jangan diungkapkan di depan publik karena publik ini isinya macam-macam, termasuk UAS ini. Ini dampak dari orang yang suka mengusik keyakinan umat lain, suka mengusik agama lainnya begini. Lah ya, coba kalau UAS ngomong begitu, kemudian umat lain juga menilai hal yang sama terhadap umat Islam, mengatakan simbol agama Islam dari patung, dari batu, ada jinnya di sana. Menyinggung kan, menyakiti umat Islam kan, ya iya. Ya kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti umat lain. Itulah mengapa Tuhan berpesan, jangan mengolok-olok agama orang lain, jangan mengolok-olok sesembahan umat lain, karena akan berbalik. Mereka juga akan mengolok-olok Tuhanmu. Yang dibutuhkan hari ini di Indonesia adalah bagaimana kita memupuk, menyuburkan rasa saling menghargai keyakinan agama orang lain, menghargai ideologi orang lain, sesembahan umat lain. Itulah yang disebut dengan toleransi beragama. Kita saling menghargai agar kita tidak dirundung konflik, kita tidak saling mengejek, kita tidak saling menghina. Karena kalau kita saling menghina, saling merendahkan simbol agama umat lain, dampaknya bisa sangat berbahaya, sangat destruktif. Kita bisa konflik horizontal. Konflik horizontal atas dasar sara karena ditimbulkan oleh sentimen agama atau keyakinan itu sangat berbahaya sekali buat keutuhan bangsa dan negara ini. Banyak negara hancur lebur karena persoalan konflik agama, persoalan perang saudara. Kalau kita sudah konflik, hancur perang saudara, apalagi atas isu sara, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita semuanya. Jangankan mau menegakkan syariat agama, kita tidak bisa membangun bangsa dan negara ini. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kita sikap saling menghargai, mendidik anak-anak kita untuk bertoleransi, menghormati keyakinan agama orang lain. Nggak usah diusik, nggak usah ngurusi agama orang lain. Urusi agama dan keyakinanmu, kau jalankan agama dan keyakinanmu dengan sebaik-baiknya. Nikmatilah, kamu suka bakso, makanlah bakso yang enak. Gak cukup 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok. Tapi gak usah mengolok-olok yang suka soto, gak usah mengolok-olok yang suka rawon, gak usah mengolok-olok yang suka gudeg. Setiap orang lidahnya berbeda-beda, setiap orang seleranya berbeda-beda. Kamu suka pedes, makan pedes silakan. Mau makan pakai cabai sekilo sekali, tenggak ke situ. Yang suka manis, nggak suka pedes, silahkan manis. Kita satu meja, yang satu suka pedas, yang satu suka asin. Nikmati, kan enak. Masing-masing bisa menikmati seleranya masing-masing dengan puas tanpa harus mengganggu orang lain. Tanpa diganggu oleh orang lain. Kan begitu. Nil, memahami kayak gitu nggak bisa kamu vlog. Artis kayak kucil kamu ya. Rasa kalau ada hal-hal yang paling prinsip, paling asasi di dalam beragama, berkeyakinan masih diusik gitu loh. Ya kalau kamu nggak suka, kamu nggak setuju, kamu tidak sependapat dengan caranya orang Nasrani tentang salib itu, tentang patung salib, silakan kamu hijrah, nggak masalah, ikuti somat itu kamu sana. Berkeyakinan yang sama tentang salib. Tapi terus cangkemmu, mulutmu tuh nggak usah ngomong begitu. Karena akan menyakiti, menyinggung saudara-saudaramu sama umat Kristiani. Kamu mau hijrah, hijrah saja. Saya sebagai Muslim, walaupun kamu hijrah ke sebagai menjadi
seorang muslim, tapi dengan cara kamu berkeyakinan begitu, bukan saya kemudian senang, bukan kemudian saya terus menyambutnya dengan gegap gempita, enggak. Justru saya kecewa, marah saya, karena perpindahanmu, kalau kamu mau hijrah ya, membawa luka, membawa kekecewaan, merusak keutuhan, kebersamaan, kerukunan umat beragama. Kau pindah-pindah aja, nggak usah menjelek-jelekan keyakinanmu yang terdahulu. Begitu juga yang dari Muslim pindah ke Nasrani atau dari satu agama ke agama, itu silakan, itu hak prerogatif semua orang, setiap orang, nggak ada yang boleh mengganggunya. Itu sangat privat hubungan seorang dengan sang penciptanya. Tapi tolong jangan mengusik keyakinan lamamu. Jangan mengusik sesembahan orang lain, cara beribadah orang lain. Setiap agama punya cara berbeda-beda. Setiap agama, setiap keyakinan punya teknik berbeda-beda bagaimana seseorang umat beragama menjalin koneksivitas dengan sang pencipta. Hargailah, nggak usah diusik. Ya, Nil, asem kamu ya. Orang udah jadi artis tapi aku ya otaknya otak kampungan ya. Otak kampungan yang kayak gitu itu kampungan, tau nggak? Orang kampung banyak yang maju. Tapi orang kota kadang-kadang malah otaknya kampungan gitu. Prinsip menjaga kerukunan umat beragama aja nggak paham, itu kan kampungan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana respon teman-teman ketika mendengar apa yang disampaikan oleh seorang tokoh ini, tokoh Islam dan Muslim, dan dia sudah mengakui dan menyoroti tentang perkataan daripada seorang Daniel Mananta, seorang Kristen, entah Katolik itu, tapi dia tetap Kristen, yang justru melontarkan kata-kata yang mendukung pernyataan Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi itu jelas teman-teman, kita tidak bisa memungkiri bahwa dia menafsirkan sesuatu, mengartikan sesuatu yang ia tidak mengerti, lalu karena dia public figure langsung viral, dan ini teman-teman banyak dikoreksi oleh para apologetik, dan sehingga semoga Daniel bisa melihat semua video itu dan dia boleh berbenah, karena itu bukan ranahnya dia. Ya, itu bukan ranahnya dia. Dia itu seorang aktris, dan biarlah dia berfokus di dunia artisnya tanpa mengorek-orek, bahkan seolah-olah dia paling tahu, lalu berkata sebelum komentar baca dulu ini, kata itu. Dia tidak mengerti konteksnya, dia tidak mengerti maksudnya, lalu dia menyimpulkan sesuatu hal yang sangat prematur seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu justru memperkeruh suasana dalam beragama dan berkeyakinan. Menarik sekali ketika saya menyimak apa yang disampaikan oleh Gus ini. Kalau mau mualaf saja, dan saya setuju. Kalau kau mau mualaf saja, tidak ada untung ruginya. Islam tidak menjadi superioritas ketika kau mualaf, dan Kristen tidak rugi ketika kau juga menjadi mualaf, biar kau tahu itu. Tapi alangkah menjadi sedih ketika kau seorang aktor, seorang yang berpengaruh dalam dunia artis, bahkan banyak orang memandangmu, kata-katamu bagus, tetapi di saat yang sama kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak kamu mengerti di depan umum, dan itu memperkeruh suasana. Kalau kamu mualaf saja gitu. Jadi tidak ada yang berkurang dari kekristenan. Kekristenan tidak akan pernah berkurang sedikit pun ketika kamu mualaf. Firman Tuhan jelas mengatakan, sedikit yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada orang yang kelihatan setia tapi tidak setia juga, ya kan? Bahkan orang yang ada di dalam Tuhan, ada di dalam roh, tidak mungkin berkata-kata sesuatu yang tidak benar tentang Allah, kan gitu. Nah, kalau kamu jadi mualaf, ya mualaf saja. Dan apa yang disampaikan oleh Gus ini benar-benar menohok sekali. Mungkin si Daniel ini, kata dia, tidak belajar toleransi, tidak belajar Pancasila, tidak belajar bagaimana menghargai orang lain ya. Lalu keluar kata-kata yang begitu menampar gitu ya. Masa sekelas artis bisa begini, kan gitu. Oke, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Islam tidak perlu bangga dengan pernyataan ini. Islam tidak perlu bangga bahwa seolah-olah Daniel Mananta sedang menyetujui pernyataan daripada si Ustadz Abdul Somad yang mengatakan ada jin kafir disalib.
Nggak usah bangga. Daniel Mananta berkata, karena dia tidak tahu, apalagi dia menyoroti Yesaya yang ia lepaskan keluar dari konteks yang sesungguhnya. Di luar konteksnya dia berkata itu. Sehingga alangkah sedihnya kalau dia memang seorang Katolik, apakah dia memang menyembah patung yang mungkin ada dibuat kreasi, dipasang untuk dipajang untuk memperindah, mempercantik ruangan gereja? Apakah kau menyembah itu? Ya tidak kan. Nah, nalar ini yang nggak jalan, cara berpikir ini yang kurang tepat, sehingga ada banyak orang yang orang yang menyalahpahami apa yang kamu sampaikan, karena memang begitu manis perkataanmu itu, dan itu banyak digoreng rekan-rekan polemikus Muslim kan, seolah-olah kamu itu mendukung, dan memang dari mulutmu juga, dari mulut Daniel ini keluar kata-kata seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Abdul Somad, saya setuju seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting untuk siap kita. Kenapa? Kuasai bagianmu. Kalau kamu tidak ngerti, kamu belajar dari pendetamu, kamu belajar dari ustadz dan kiaimu, tanpa nantinya kamu mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat dan itu yang memperkeruh suasana. Dan kiranya video ini didengar oleh Daniel sehingga dia boleh berkaca terlebih dahulu, menaikkan dia supaya dia lebih sungguh-sungguh belajar sebelum berbicara, karena itu dapat melukai. Karena urusan tafsir menafsir dan agama ini wilayah yang sangat sensitif yang dapat memperkeruh antar agama. Dan karena itu Daniel dengan berbesar hati supaya kamu itu boleh melakukan sesuatu lah atas apa yang kamu nyatakan. Sekali lagi, kamu mau mualaf saja, tidak ada ruginya bagi kekristenan. Apa Tuhan melarang-larangmu? Tidak pernah itu. Di zaman Yesus ada banyak orang yang meninggalkan dia, banyak sekali. Jadi gak heran kami, dan kami juga tidak terlalu ini gitu loh. Yang paling-paling kami berdoa supaya kau suatu saat sadarin apa yang kau katakan ini adalah salah. Itu aja. Jadi teman-teman yang kasih oleh Tuhan, semoga Daniel cepat-cepat berubah dan melihat apa yang baik dan mempelajari Alkitab yang benar tanpa melepas konteks. Dan kalau kamu mau jadi kadrun, ya kadrun, tidak apa-apa lah, terserah kamu. Mau ikuti jejak Somad, ikuti saja gitu, tidak ada masalah. Ya, tapi yang kamu penting garis bawahi, ketika kamu mualaf atau ketika kamu masuk Islam, jangan kamu korek-korek keyakinan yang sebelumnya. Kamu tidak memiliki hak untuk itu. Semoga kita dicerdaskan teman-teman, semoga kita lebih hati-hati, karena kita di dunia ini, di Indonesia khususnya, majemuk, pluralis, banyak agama yang harus saling dihormati dan saling menghormati. Sampai sini saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.